Pemirsa, karut-marut tata kelola migas Indonesia belum juga usai dibenahi. Timbul masalah baru seputar polemik Menteri SDM Sudirman Said dengan Susilo Bambang Yudhoyono mengenai pembubaran Petral di masa lalu yang selalu tertunda. Polemik itu pun berlanjut memasuki ranah politik dengan munculnya desakan untuk memanggil Menteri ESDM Sudirman Said oleh Komisi 7 DPR RI. Sesungguhnya seberapa pelik soal pengaturan migas yang dulu menjadi primadona pembangunan? Kita simak liputannya berikut ini. Tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar ku lihat warnamu, dan ku lihat warnamu. Tampaknya keriuhan dan kegaduhan politik tanah air tak juga pernah mereda. Publik kembali disuguhi beragam atraksi pola tingkah para elit politik yang saling tuding, membelejeti serta membongkar topeng masing-masing. Tak ubahnya bola panas yang menyasar liar sehingga pihak yang terkena menjadi kebakaran jenggot. Seperti polemik yang akhir-akhir ini begitu menyedot perhatian publik mengenai perseteruan Menteri ESDM Sudirman Said dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono soal Petral. Lebih kurang seminggu lalu, Menteri ESDM Sudirman Said di sebuah laman media Republika Online menyatakan di masa pemerintahan Presiden SBY, kerap kali upaya pembenahan mafia migas ini hanya berhenti di meja kerja Presiden. Tudingan ini tentu saja memerahkan telinga SBY dan membuat sang mantan jenderal beram. SBY langsung bereaksi dengan menuliskan bantahan di tweet media sosial sebanyak 17 kali di akun miliknya. Tweet terbanyak yang pernah SBY tulis untuk menanggapi sebuah persoalan. Isinya, SBY tidak terima dan keberatan dituding sebagai presiden yang enggan memberantas mafia migas termasuk membubarkan Petral. SBY kemudian mewanti-wanti kepada Sudirman Said untuk mengklarifikasi pernyataan yang dia anggap menyerang tersebut. SBY menegaskan dirinya tetap memiliki komitmen memberantas mafia migas. Itu pernah dibuktikannya dengan membentuk Satgas Pemberantasan Mafia untuk memberantas praktek para mafia. Menurut SBY, waktu dirinya memerintah tidak pernah ada pengajuan agar Petral dibubarkan. Dirinya sudah berkoordinasi dengan mantan Wakil Presiden Budiono dan 5 menteri terkait untuk masalah tersebut. Hasilnya, saat dirinya menjabat tidak pernah ada pengajuan agar Petral dibubarkan. Menanggapi kemarahan SBY, Menteri ESDM mengatakan bahwa dorongan membubarkan Petral sudah diinisiasi sejak ia belum menjabat menjadi menteri. Ia juga menambahkan, saat itu pimpinan tertinggi yaitu SBY mengetahui perihal permintaan pembubaran Petral tersebut. Berkaitan dengan Petral dan sebagainya, saya kira tidak ada keputusan besar, penting, yang tidak melibatkan pimpinan tertinggi negara. Begitupun pada waktu saya memutuskan atau mendorong keputusan pembubaran Petral. Jadi itu kira-kira tanggapan saya dan mohon tidak diperpanjang karena sebetulnya yang kita lakukan semata-mata menata hal-hal yang sudah waktunya sudah lama sebetulnya ditata. Dan itu tidak hanya Petral, soal eksplorasi, soal SKK migas, soal bagaimana alokasi gas, itu semuanya sedang ditata dan itu adalah hal yang seharusnya sudah lama harus ditata. Ini belum ada pembahasan. Kemarahan Ketua Umum Partai Demokrat yang baru terpilih ini, Mbak Gayung bersambut, segera diikuti anggota partainya. Mereka beramai-ramai menyebut Sudirman Said sudah melempar fitnah dan pencemaran nama baik. Mereka belum ingin menempuh jalur hukum atau mengajukan somasi kepada Sudirman Said, tapi mereka akan menggalang dukungan agar Komisi 7 DPR RI segera memanggil Menteri ESDM untuk klarifikasi pernyataannya itu. Kita mohon agar kebenaran ini terungkap. Sudirman Said selaku pihak yang mengeluarkan pernyataan itu melakukan klarifikasi, memberikan penjelasan ke publik. Kalau memang itu yang diyakini, jelaskan. Tapi kalau sebaliknya, kalau itu sebuah fakta yang tidak benar, juga harus
informasikan kepada publik secara benar. Dalam waktu yang dekat ini pun juga melalui Komisi 7 kami ingin memanggil Menteri SDM untuk mengklarifikasi masalah ini. Kami hakul yakin bahwa ini fitnah. Apakah selamanya politik itu kejam? Apakah selamanya dia datang untuk menghantam? Sesungguhnya soal usulan pembubaran Petral sudah sejak lama disuarakan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang sering disebut paling getol, menginginkan pembubaran anak perusahaan PT Pertamina yang berbasis di Singapura itu. Dahlan pernah mengatakan bahwa Dirut PT Pertamina, Karen Agustiawan, menyetujui usulan tersebut. Namun pada perkembangannya terdapat penolakan dari sejumlah kalangan. Pendapat senada juga dilontarkan mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri. Gagalnya Dahlan membubarkan Petral karena ada kekuatan besar yang berada di balik Petral dan kedudukannya di atas Dahlan Iskan. Untuk itu, Tim Reformasi Tata Kelola Migas telah memberikan sedikitnya 7 rekomendasi kepada pemerintah guna membenahi tata kelola migas nasional. Salah satunya, pembubaran anak perusahaan Pertamina, yakni Pertamina Energy Trading atau Petral, dan Pertamina Energy Service yang berbasis di Singapura. Bahkan Faisal juga mensinyalir uang haram Petral mengalir ke parpol, kocek penguasa dan penegak hukum, sebagaimana yang diungkapkannya saat dialog di program BBS To The Point edisi Selasa 19 Mei lalu. Yang membuat regulasi, saya rasa menyebar ke pusaran politik ya, karena ini adalah mafia itu tidak pernah bisa bergerak kalau mereka tidak bisa menundukkan penguasa atau penegak hukum atau penguasa dalam artian luas lah ya, yang ada di pemerintahan, yang membuat regulasi, yang menegakkan hukum, itu semua biasanya masuk di dalam jaringan mereka, sehingga mereka selalu dapat privilege, tidak dipermasalahkan gitu ya. Ada yang membela gitu di dalam wujud seperti itu. Menindaklanjuti rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Direktur Pertamina Dwi Sucipto bersama Menteri BUMN Rini Sumarno serta Menteri SDM Sudirman Said mengumumkan pembubaran anak perusahaan Pertamina Petral. Petral dinilai tidak lagi signifikan dan transparan dalam menjalankan proses bisnisnya dalam hal impor dan ekspor minyak mentah. Sesuai dengan arahan pemerintah untuk melakukan pengkajian terhadap anak perusahaan yang tadinya memerankan peran itu, yakni Petral dan grupnya, maka kami melihat bahwa peran Petral sudah tidak lagi signifikan dalam proses bisnis di Pertamina, sehingga kami melaporkan kepada pemegang saham bahwa Pertamina memutuskan terhitung mulai hari ini untuk memulai proses penghentian kegiatan Petral dan kemudian nanti likuidasi Petral dan grupnya, dan selanjutnya melikuidasi perusahaan-perusahaan yang ada di dalam Petral Group tersebut, dan langkah-langkah tersebut akan didahului dengan financial dan legal due diligence serta audit yang akan segera dilakukan. Petral dibubarkan karena terindikasi melakukan praktik kotor dalam pengadaan minyak. Pengadaan minyak selanjutnya diambil alih secara penuh oleh PT Integrated Supply Chains atau ISC. Petral berdiri 1969 dengan nama PT Petral Group dengan 2 pemegang sahamnya, yaitu Petral Oil Marketing Corporation Limited yang terdaftar di Bahama dengan kantornya di Hong Kong, serta Petral Oil Marketing Corporation yang terdaftar di California, Amerika Serikat. Pada 1998, perusahaan itu diakuisisi oleh Pertamina. Namanya berubah menjadi PT Pertamina Energy Trading atau Petral. Sebab saat itu perusahaan sebesar Pertamina belum memiliki anak usaha yang bergerak di perdagangan minyak. Tugas Petral adalah membeli minyak dari mana saja untuk dijual ke Pertamina. Namun apa mau dikata, di dalam perkembangannya harga BBM Pertamina jadi lebih mahal karena pengadaan yang tidak efisien. Sebab seluruh aktivitas Petral dilakukan di Singapura, sehingga Petral dikenakan pajak oleh Singapura dan laba Petral tertahan di sana. Publik pun semakin tidak percaya dengan kinerja Petral
karena diduga menjadi sarang permainan mafia migas. Pada 2006, Pertamina membentuk Integrated Supply Chain atau ISC atas kesepakatan bersama Kementerian BUMN. Tujuannya menggantikan peran Petrol secara bertahap dalam pengadaan impor minyak dan BBM. Saat itu ISC dipimpin oleh Sudirman Said, Menteri ESDM saat ini. Namun pada 2009 justru kegiatan ISC yang dihentikan. Begitu juga dengan Sudirman Said. Kini Pertamina menghidupkan kembali ISC dan membubarkan Petrol tahun 2015 ini. Pertamina akan mengalihkan aset-aset Petrol ke Pertamina Energy Services atau PES. PES akan berfungsi sebagai perusahaan dagang murni, sehingga untuk memasok BBM ke Pertamina juga harus ikut tender yang diadakan ISC. Jika penawarannya kalah dari pesaing, PES tidak bisa memasok BBM ke Pertamina. Dengan begitu, sistem pengadaan BBM impor Pertamina lebih efisien dan berimbas pada harga jual yang lebih kompetitif. Semoga dengan semakin ringkasnya jalur distribusi tanpa harus menggunakan lagi calo sebagai agen penyalur, tata kelola minyak akan jauh lebih efisien. Bila kita semua tak bisa lagi hidup untuk berbagi, berpikir hanya untuk diri sendiri, cinta pun akan mati. Tim Liputan Berita 1.